nggak apa-apa. Memang ini nanti ada pilihan beberapa platform, tetapi saya bilang tunggu sebenarnya. Mengapa saya bilang tunggu? Karena ada suatu pertimbangan di mana kita jangan sampai itu seperti apa namanya berlomba-lomba membuat aplikasi, berlomba-lomba terjun ke suatu hal yang semua orang ingin terjun ke situ. Nanti kalau kebanyakan menjadi red ocean malah berantakan semua. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi ini saya eh, tulis tunggu. Nah, ini ada beberapa fakta yang cukup mengejutkan bagi kita karena masyarakat itu cenderung hanya mengenal 10 aplikasi teratas gitu ya. 10 aplikasi teratas itu hanya yang kita kenal. Bagaimana kita nanti mencoba mengenalkan aplikasi kita sehingga user mau menginstal aplikasi kita itu suatu hal yang berat. Ya, hal yang berat. Contohnya begini, saya bikin aplikasi kesehatan untuk akses ke rumah sakit, tetapi saya harus mengalahkan Halodoc. Orang-orang mengenalnya Halodoc, terus apa lagi ya? Eh, yang dok-dok yang lain lah ya. Dok-dok yang lain. Nah, apakah kita bisa berkompetisi dengan mereka gitu ya? Karena orang itu cenderung hanya mengenal 10 aplikasi yang teratas yang di bidangnya gitu ya, yang ini kita susah atau sulit sekali untuk berkompetisi. Nah, nanti kita harus punya strategi. Bagaimana kita memaksa user itu menginstal aplikasi kita atau memaksa supaya orang banyak tahu aplikasi kita. Karena kalau misalnya hanya tersedia di Google Play, di Apple App Store, itu nggak cukup. Karena seperti saya mengalami gitu ya, sejak tahun 2015, 2016, bikin aplikasi Android yang install cuma 100, 200. Mengapa nggak booming sampai jutaan seperti Halodoc, seperti Gojek, seperti Grab, dan sebagainya. Ini adalah suatu tantangan. Ya, tantangannya adalah karena sebenarnya masyarakat atau orang itu cenderung malas menginstal aplikasi baru. Jadi walaupun ini ada aplikasi baru gitu, tapi dia mikir gitu, saya betul-betul membutuhkannya apa enggak? Atau kalau saya membutuhkan mungkin saat itu, setelah itu sudah tidak digunakan lagi. Ini poin yang ketiga, frekuensi pemakaiannya mungkin jarang sekali. Artinya kalau misalnya saya hanya install, kemudian pakai sekali, kemudian sudah nggak pernah dipakai lagi, ya mungkin lupa. Saya lupa menggunakannya, bahkan saya lupa pernah menginstal aplikasi itu gitu ya. Akhirnya ya nggak berguna juga. Nah, seperti di iOS sendiri, itu ada fitur yang dia akan menghapus aplikasi yang jika kita tidak menggunakannya selama 2 minggu, itu otomatis dihapus. Dan kalau kita mau menggunakan lagi ya seperti install ulang gitu. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah UI dan UX. UX itu adalah user experience. Dimana kalau UI dan UX-nya baik, ini tentu kita bisa berkompetisi. Ini seperti contohnya apa namanya, Lazada, Bukalapak, terus Tokopedia, Shopee, nah atau Blibli ya. Nah ini yang UI-nya dan UX-nya menarik, tentu yang akan menang. Bukan hanya tampilannya ya, UX itu lebih penting yaitu cara pakainya, mungkin responsivitasnya lebih baik gitu ya, tidak lambat, tidak nge-lag, datanya cepat, transaksinya digunakannya dengan mudah dan sebagainya, itu tentu akan memenangkan. Jadi kalau kalau kita ingin membuat aplikasi yang berkompetisi dengan Halodoc atau Godok atau kok Godok ya, Mi Godok. Nah, ini kita sebenarnya sudah terbantu karena sudah punya standar. Jadi mereka kita jadikan acuan. Oh, kalau kita ingin mengalahkan Halodoc ya kita harus lebih baik dari Halodoc. Dari segi tampilannya, responsivitasnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita lakukan dan tentu fitur ini yang akan membedakan kita dengan yang lain. Kalau fiturnya lebih lengkap, lebih mudah digunakan, itu akan sangat membantu. Tetapi intinya adalah dari semua ini adalah eksekusi yang baik. Nah, eksekusi yang baik inilah yang sangat penting dalam keberhasilan kita ya.
dalam keberhasilan kita mengembangkan aplikasi. Nah, saya ingin memberikan sedikit wacana, beberapa checklist yang mungkin karena sekarang di regional 1 sudah dikembangkan aplikasinya, mungkin apakah memenuhi persyaratan berikut ini enggak. Yang pertama adalah contohnya dari sisi pengguna, apakah pengguna ini harus menginstall aplikasi tersebut, dan jika menginstall, seberapa besar aplikasinya, baik dalam penggunaan storage di smartphone maupun dalam penggunaan RAM-nya, apakah besar. Kemudian perlukah login dan registrasi yang berbelit. Nah, ini kalau berbelit tentu menjadi barrier sendiri bagi aplikasi kita ya. Saya pernah menginstal aplikasi yang untuk registrasi aja ribet, sampai beberapa halaman gitu yang harus kita isi dan sebagainya. Udah gitu harus ada verifikasi berbelit dan sebagainya. Kemudian baru di-approve seminggu sebelumnya. Nah, itu seminggu sesudahnya. Nah, ini sesuatu hal yang tentu tidak ingin kita terapkan di aplikasi kita. Dan yang terpenting adalah apakah fiturnya membantu pasien dalam mengakses layanan kesehatan, dan apakah aplikasi ini mudah digunakan. Dan karena ini aplikasi untuk rumah sakit awal bros, ini ada checklist dari sisi rumah sakit. Jangan sampai aplikasi kita itu justru mengganggu pelayanan kita. Karena di rumah sakit sebelah gitu ya, rumah sakit sebelah, itu aplikasi dianggap membantu operasional rumah sakit, tetapi ternyata malah menambahkan SOP atau prosedur-prosedur di rumah sakit yang sebenarnya malah tidak membantu, ya. Tidak meringankan beban petugas di rumah sakit karena mereka harus nambah gitu ya. Jadi contohnya di rumah sakit sebelah itu dalam menerapkan aplikasinya, itu petugas malah diberi beban tambahan pekerjaan. Jadi H-1 mereka harus telepon pasiennya. Kemudian di pagi hari harus mengingatkan pasiennya. Kemudian kalau misalnya untuk reschedule harus menghubungi petugas. Ya, repot sekali ya. Terus nanti setiap pagi admin itu harus mengingatkan dokternya, dok, pasien Anda hari ini ada 10 pasien yang appointment, nanti tolong siap-siap ya. Nanti pada jamnya tertentu itu admin ngingatin lagi, dok ini pasiennya udah siap loh, silahkan gabung di video conference gitu. Nah, ini bukannya membantu tetapi menambah beban petugas di rumah sakit. Dan yang terpenting adalah apakah aplikasi kita itu menambah beban biaya rumah sakit terlalu besar. Terlalu besar ini artinya apakah pengembangan ini menjadi nilainya rupiahnya besar, sedangkan beban rumah sakit atau petugasnya semakin besar, nilai tambah yang diberikan justru sedikit. Saya anggap sih nggak worth it. Saya anggap. Tapi mungkin Bapak Ibu mungkin punya pendapat yang berbeda. Tetapi kalau uang yang sudah kita bayarkan atau kita keluarkan itu terlalu besar tetapi manfaatnya sedikit, justru malah tambah ngerepotin, ya jangan sebaiknya. Ya, seperti di rumah sakit sebelah. Kok saya ngomongin rumah sakit sebelah terus ya? Karena saya ikut mendampingi di rumah sakit sebelah gitu ya. Di rumah sakit sebelah itu dengan adanya aplikasi mobile app ini, petugasnya jadi semakin repot. Seperti tadi saya udah utarakan, rumah sakit juga ribet bagaimana untuk pembayarannya, untuk reschedule, untuk reimbursement dan sebagainya, ribet sekali. Nah, ini yang justru menurut saya menjadi tidak worth it. Dan yang keempat adalah pertanyaannya adalah apakah dapat meningkatkan daya saing rumah sakit? Tentu ini semata-mata dilihat dari sisi pengguna. Kalau pengguna merasakan bahwa manfaat aplikasi ini besar, tentu akan meningkatkan daya saing rumah sakit. Tetapi kalau masih ribet, masih konfirmasinya beribet dan sebagainya, ya malah daya saingnya malah menurun, karena nanti kita bisa dianggap bahwa, wah, saya mau berobat ke rumah sakit A, kok ternyata
ribet sekali gitu. Nah ini yang justru bisa menurunkan daya saing. Jangan sampai kita membuat aplikasi yang menjadikan bumerang bagi kita sendiri. Atau hanya prestis. Wah, rumah sakit sebelah sudah pakai aplikasi, saya juga ingin pakai aplikasi. Lagi-lagi, kita harus memiliki eksekusi yang lebih baik. Nah, oke, kita masuk ke